Nama Altavista Narsa dari 11 CPS 3. Teks prosedur membuat batik tulis. Selamat menyaksikan. Halo guys, welcome to my channel. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sini kakak akan menjelaskan bagaimana cara membuat batik tulis. Sebelumnya, kakak mohon maaf karena di sini keterbatasan ruang, waktu, serta tempat dan bahannya. Dan di sini tidak ada alat serta apapun yang dibutuhkan. Maka kakak di sini akan memberikan teori atau sekedar materi yang dapat insya Allah bermanfaat untuk kita semua tentunya guys ya. Oke, sini kakak akan menjelaskan terlebih dahulu bahan dan alatnya guys untuk membuat batik tulis. Yang pertama tentunya kita membutuhkan canting, yang kedua pensil pola, yang ketiga yaitu lilin malam, yang keempat yaitu kompor. Kompor di sini bukan kompor yang biasa buat kita masak guys ya, tapi kompor di sini adalah kompor khusus buat membatik guys. Itu yang berbentuk kecil, mungkin serta bisa dibawa kapanpun dan dimanapun kita berada. Itu yang keempat, tidak lupanya itu kain mori atau kain kafan. Apa sih kain kafan itu atau kain mori itu? Kain kafan itu yang biasa dibuat untuk jenazah orang yang sudah meninggal itu guys. Nah, kenapa tidak pakai kain biasa, Kak? Kain yang seperti kain wol dan kain nilon dan kain-kain sebagainya? Karena kain kafan yaitu kain dengan kualitas yang terbaik untuk membatik guys. Nah, ditakutkan kalau pakai kain-kain lainnya kita tidak kelihatan itu motifnya secara jelas guys. Karena kain mori itu juga tipis dan mudah serta cepat, dan perawatannya juga ringkas guys. Tuh, tentunya bahan yang keenam tidak lupa pewarna guys. Nah, jadi pewarna itu merupakan salah satu bahan yang sangat penting dalam membuat batik tulis guys. Oke, kita lanjut ya guys ke langkah-langkahnya, yaitu pertama, siapkan kain mori atau kain kafan tadi. Kemudian buatlah motif batik yang ingin kalian bikin. Oke guys, menggunakan apa? Tentunya menggunakan pensil. Tentunya menggunakan pensil pola guys ya, bukan pensil yang biasa buat kita nulis guys. Itu nanti tidak bisa di kain itu. Bisa, tapi dia tidak direkomendasikan atau tidak direkomendasikan pakai pensil yang biasa kita buat nulis guys. Karena apa? Karena sudah dari sananya ya guys ya. Oke, langkah yang kedua, setelah motif selesai kita buat di atas kain mori atau kain kafan itu guys, biasa kita sebut kain kafan. Itu letakkan kain tersebut yang setelah kita buat motifnya tadi di langkah pertama di gawangan. Gawangan itu apa sih? Nah, di sini gawangan itu merupakan suatu tempat untuk menyampirkan kain yang setelah kita buat motifnya itu guys. Nah, gawangan di sini bukan gawangan yang biasa di lapangan sepak bola. Itu tentunya tuh beda lagi guys. Nah, kalau gawangan yang di lapangan sepak bola, dia terbuat dari besi yang memiliki lebar dan panjang. Nah, tetapi kalau gawangan dibuat melukis ini guys, ya tentunya alatnya kecil guys. Nah, lebih banyaknya sih sedang ya guys, tapi tergantung kita mau membuat batik tulis yang berukuran berapa guys. Nah. Oke guys, masuk ke langkah berikutnya, yaitu langkah ketiga. Langkah ketiga tentunya kita panaskan terlebih dahulu lilin malam ke dalam wajan. Wajan tentunya yang buat lukis itu guys. Nah, biasanya kalau kita masakkan itu pasti ada kompor, tentu ada wajannya. Begitu pula dengan kompor untuk membatik guys. Tuh, kompor untuk membatik itu dia juga ada wajannya. Wajan itu tentunya kecil, bukan yang gede guys. Nah, kalau kita pakai wajan yang gede, pakai kompor kecil, itu dia lama untuk melelehkan lilin malamnya guys. Itu ya biar simpel, kita pakai wajan yang kecil yang merupakan satu set dengan kompornya itu guys. Nah, kemudian langkah yang keempat, setelah lilin malam ini meleleh guys di wajan tadi yang sudah dipanaskan dengan kompor. Nah, kemudian ambil lilin malam itu, masukkan ke canting guys. Nah, jadi sangat mudah bukan? Sampai langkah-langkah sini. Oke guys. Tentu ya guys, setelah dimasukkan ke canting, tunggu beberapa saat dulu sampai dari lilin malam tadinya panas menjadi dingin. Kemudian setelah dingin, nah kita torehkan ke motif kain itu guys. Supaya apa? Ya supaya kelihatan motifnya guys. Biar juga hasilnya sangat memuaskan tentunya di akhirnya guys. Kemudian masuk langkah berikutnya. Setelah semua motif tersapu rata oleh lilin malam yang menggunakan canting itu guys. Kemudian celupkan kain ke larutan perwarna. Larutan perwarna itu ya biasa buat warnain lah guys, masuk larutan perwarna buat menghancurkan motifnya. Oke, buat langkah berikutnya, langkah ke-6, yaitu jemur kain yang telah dicelupkan ke perwarna tadi guys, di bawah sinar matahari. Nah, kalau tidak ada sinar matahari, bisa menggunakan lampu. Tetapi untuk proses yang biar menghasilkan hasil yang bagus, disarankan di bawah sinar matahari langsung guys. Nah, untuk langkah yang ke-7, setelah kering, kemudian dilakukan proses
Kemudian setelah kering guys, dilakukan proses pelorotan ya guys. Kemudian dari proses pelorotan tadi, masuk ke langkah berikutnya. Setelah kain, langkah ke-8. Setelah kain bersih dari pelarutan atau dari lilin malam, dilakukan kembali proses pembuktian, proses pembatikan dengan penutupan pewarna guys. Kemudian dicelupkan lagi hingga step by step seterusnya begitu ya guys. Terus masuk ke langkah 9. Setelah dilakukan pewarnaan kain, dicelupkan ke air dan dicelupkan ke air dan soda. Tentunya di sini soda apa saja guys ya. Jangan minuman bersoda, itu dapat merusak kain. Nah, berikut proses ke-10 atau proses yang terakhirnya. Proses terakhir yaitu rendam batik dalam air dingin dan kemudian dijemur. Ya guys, dijemur sebelum dapat digunakan. Sekian dari tutorial serta langkah-langkah alat dan bahan yang kakak sampaikan. Semoga bermanfaat. See you guys.